Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang akan kita pelajari. Ini dasarnya, dasar banget. Jadi kita mulai belajarnya dari dasar banget, walaupun misalkan di sini sudah ada gurunya, kemudian mahasiswa, apalagi yang keluaran pondok, kemudian ada yang ummahat yang mengajar, misalkan, atau misalkan yang udah belajar di tempat lain. Itu di sini itu harus sabar ya. Kenapa? Karena kita dari awal belajarnya, dari titik 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 nol gitu ya, titik nol, titik pertama gitu. Jadi sedikit sedikit sedikit, nah gitu. Insya Allah nanti ketika misalkan udah beres pelajaran sholatnya, insya Allah gampang. Walaupun misalkan ada kata apapun, kita tahu dasarnya dari mana. Contohnya misalkan kul huwallah, kul, nah itu dari mana kul? Ya, kul itu dari mana? Kita harus tahu dari awalnya dari mana. Itu. Taib. Ini yang akan kita pelajari, yang sudah saya kasih bagannya. Yang pertama di sini ada domair, ya. Domairu, ini domir artinya jama dari domir, domir panjangnya. Taib. Domair ini jama dari. Taib. Marhaban yang baru gabung silahkan ikutin aja. Ini yang pertama ada domairu, jama dari domirun, jamaknya domairu, gitu ya. Apa artinya? Artinya kata ganti. Nah, apa maksudnya kata ganti ini? Kata ganti ini dalam bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia mungkin kita hanya dia, mereka, dan dianya itu cuma satu orang cukup. Misalkan dua orang menjadi mereka, gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab tidak. Dalam bahasa Arab itu ada 1, 2, 3. 3 banyak, lebih gitu. Kalau bahasa Indonesia 1, 2 sudah jamak. Gitu. Jadi dua orang itu sudah menunjukkan jamak. Gitu. Itu bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab itu ada 1, ada 2, dan ada 3 lebih. Nah, di sini berarti ada dhamair artinya kata ganti orang. Kata ganti orang di sini udah ada untuk orang ketiga. Artinya dia, laki-laki, ini untuk laki-laki ya. Laki-laki dan perempuan dibedakan. Laki-laki dan perempuan dibedakan. Di sini ada kata ganti untuk laki-laki, orang ketiga. Yang ini yang pertama orang ketiga ya. Dari sini sampai sini orang ketiga. Yang saya blok ini. Orang ketiga, apa maksudnya orang ketiga? Orang ketiga itu namanya goib. Gitu ya. Terserah ibu mau ngertiin apa. Yang penting goib itu artinya orang yang tidak diajak bicara, itu intinya. Yang dibicarain kalau kita. Orang ketiga di situ ada laki-laki, artinya dia laki-laki. Nah, di sini saya tuliskan nomornya ya. Saya tuliskan nomornya. Ada 1, 2, dan 3 tanda panah. Maksudnya 3 tanda panah ini 3 ke atas. Itu maksudnya ya, 3 lebih. Itu. Maksudnya 3 lebih gitu, ikhwah. Jadi kalau misalkan ada tanda panah nih, boleh silakan dikasih tulisan, dikasih catatan, takut lupa. Ini tanda panah ini maksudnya 3, 4, 5, 6 terus gitu, jamak. Ini untuk laki-laki. Kemudian ada untuk perempuannya juga sama 1, 2, 3, dan di bawahnya ada untuk orang kedua. Artinya orang yang diajak bicara. Orang yang diajak bicara itu berarti kamu, ya. Kamu atau mereka. Jadi kamu laki-laki 1 orang, kamu laki-laki 2 orang, kamu laki-laki 3 orang atau lebih. Dan ini untuk perempuannya sama. Dan ini saya, kami. Saya jelaskan kerangkanya dulu aja ya, nanti kita tulis satu persatu. Kemudian ada yang ke pinggir, namanya istilahi. Kalau ke bawah lugawi ya. Nggak penting masalah itu, sebutan yang kayak begitu sebenarnya nggak penting. Yang penting adalah kita tahu perubahannya itu seperti apa. Itu yang paling pentingnya. Yang ke pinggir itu nanti kita akan belajar fiil, kata kerja. Gitu ya. Di sini kita belajarnya kata kerja. Jadi kata kerjanya ada kata kerja namanya fiil madhi, ya, fi'alul madhi. Fi'alul madhi artinya fiil yang telah dilakukan. Maka di sini saya tuliskan telah, artinya telah sudah dilakukan, gitu ya. Ini fi'il madhi. Yang kedua fi'lul mudhari'.
Fi'lul mudhari ini fi'il yang menunjukkan kegiatan sekarang yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Gitu. Berikutnya ada masdar. Masdar ini kata dasar. Kemudian masdar mimi. Masdar mimi itu kata dasar cuman diawali dengan huruf mim. Makanya disebut dengan mimi, gitu ya. Jadi masdar mimi kata dasar yang didahului dengan huruf mim. Kemudian berikutnya ada isim fa'il. Isim fa'il ini artinya pelaku, subjek. Ya. Subjeknya di sini tempatnya nanti kita belajar seperti apa bentuknya. Kemudian ada isim maf'ul. Isim maf'ul artinya objek yang dikerjakan atau yang dikenai pekerjaan. Gitu. Oke, berikutnya ada fi'alul amri. Kata perintah. Jadi kalau mau merintah di sini tempatnya. Gitu ya. Kalau mau merintah misalkan dari fi'il apa misalkan di sini tempatnya. Misalkan fataha yaftahu membuka. Bukalah. Nah, di sini tempatnya nanti. Bikinnya di sini. Kemudian fi'alul nahyi. Fi'alul nahyi artinya larangan, kebalikannya. Kalau tadi memerintah, kalau ini melarang. Nah, kalau melarang di sini bikinnya. Gitu. Oke, berikutnya ada nama, di sini ada dua, nama tempat dan nama waktu. Jadi di sini nanti bentuknya sama satu, kegunaannya dua. Bisa nama tempat, gitu ya. Bisa nama waktu. Namanya ismul makan dan ismul zaman. Ya, nama tempat, makan itu artinya tempat, wa ismul zaman nama waktu. Kemudian berikutnya ismul alah atau nama alat. Alatnya misalkan contohnya doroba yadrobu. Artinya memukul. Alat memukul di sini bikinnya. Misalkan midrob gitu ya. Setiap midrob itu artinya alat memukul. Itu umum sifatnya. Umum sifatnya ya. Jadi cuman apa aja yang digunakan untuk memukul bisa disebut dengan midrob. Itu caranya. Oke. Sekarang kita mulai. Kita mulai dari domir dulu sini. Yang pertama, domir atau kata ganti, itu ada yang menunjukkan dia, orang ketiga, laki-laki. Atau ikhwan, gitu ya. Di sini, ini 1, 2, 3 bukan urutan ya, tapi jumlah, gitu ya. Jumlah orangnya. Jadi dia laki-laki satu orang di sini tempatnya. Apa itu? Dia laki-laki satu orang itu adalah huwa. Gitu ya. Tip. Kelihatan nggak Bu tulisannya? Kelihatan nggak ikhwah? Apa kurang gede? Kelihatan. Kelihatan ya? Tip. Kalau nggak kelihatan bisa di zoom ya? Bisa di zoom kalau nggak salah. Tip. Berikutnya ini huwa artinya nanti ngertiinnya gini. Artinya gini. Dia laki-laki satu orang. Oh, huwa. Nah, ini gitu caranya. Ini kalau misalkan di bawah sini, huma misalkan. Nah, huma nggak pakai lip. Huma artinya gini. Dia laki-laki dua orang. Nah, gitu ya. Dia laki-laki dua orang. Atau kalau diartikan ke bahasa Indonesia boleh dijadikan menjadi mereka misalkan. Boleh, silakan. Silakan, tidak masalah. Kemudian berikutnya untuk tiga orangnya yaitu hum. Nah, hum ini artinya berarti dia laki-laki tiga orang atau dikatakan mereka, boleh, tidak masalah. Untuk mengartikan silakan terserah antum semuanya. Yang penting sesuai aja, gitu ya. Berarti huwa, huma, hum. Nah, ingetin dari sekarang untuk ikhwan atau untuk laki-laki huwa, huma, hum. Huwa satu orang, huma dua orang, hum tiga orang atau lebih. Nah, ini. Jadi kalau misalkan kita mau mengatakan untuk laki-laki orang ketiga satu orang huwa. Atau misalkan ada dua orang huma. Atau tiga orang lebih, 4 orang, 5 orang sampai 10 orang hum cukup. Nah, gitu. Ini untuk ikhwah atau untuk laki-laki. Sekarang untuk perempuannya gimana? Untuk perempuannya gampang tinggal diganti tadinya huwa menjadi hiya. Menjadi hiya. Hiya berarti artinya dia satu orang perempuan atau dia perempuan satu orang. Artinya bahasa Arabnya hiya. Untuk dua orang apa? Untuk dua orang sama dengan ini.
copy aja dari sini. Huma. Huma ini berarti sama ya dengan yang ikhwan, dengan yang laki-laki. Gimana cara membedakannya? Cara membedakannya adalah di kalimatnya nanti. Nanti di kalimatnya apa? Kita tahu. Dalam bentuk kalimatnya itu berbeda nanti. Kita akan tahu. Untuk jamaknya, untuk muannas atau untuk perempuan jamaknya, ini kelihatan nggak? Ininya apa? Layarnya, Bu? Gambar Ustadz malah, nggak ada itunya. Astagfirullah. Nggak ada apa? Tasrifnya nggak ada Ustadz. Gambar Ustadz tadi ini. Oke, saya ini dulu ya. Keluarkan dulu. Oke, sekarang ada ya? Ada Ustadz. Ada, selanjutnya nanti kasih tahu ya kalau misalkan ada yang nggak kelihatan, kasih tahu. Selanjutnya untuk dia atau mereka perempuan, ya, 3 orang atau lebih, itu hunna. Hunna. Nah ini, hunna berarti artinya nanti kayak gini, dia perempuan 3 orang atau lebih, atau bisa diganti dengan mereka perempuan 3 orang atau lebih. Gitu. Ini semuanya dari atas sampai sini, dari yang laki-laki ini, dari sini dia sampai ke hunna, ini untuk orang ketiga, ya. Ini untuk orang ketiga atau disebut dengan ghaib, gitu ya. Ghaib artinya nggak hadir, jadi orang yang nggak kelihatan, gitu, bukan yang diajak bicara, itu ghaib artinya. Tapi sekarang gimana untuk orang kedua yang diajak bicara? Nah ini dia. Untuk yang diajak bicara di sini artinya berarti kamu ya, bukan dia. Kamu baik itu kamu laki-laki atau kamu perempuan, di sini tempatnya. Tapi kamu untuk laki-laki itu anta. Anta. Ini untuk kamu laki-laki. Anta. Untuk yang 1 orang. Jadi kamu laki-laki 1 orang, anta. Kamu laki-laki 2 orang menjadi antuma, gitu. Antuma. Antuma. Nah, untuk jamaknya antum. Antum. Nah, ngertiinnya nanti gini. Kamu laki-laki 1 orang, anta. Kamu laki-laki 2 orang, antuma. Kamu laki-laki 3 orang atau lebih, antum. Atau boleh diganti mereka. Kalian, bukan mereka. Kalian, afwan. Kalian ya. Jadi kalau misalnya kamu 1 orang laki-laki, anta. Kalian 2 orang, antuma. Kalian 3 orang atau lebih, antum. Boleh silakan artikan seperti apa aja, terserah antum semuanya. Berikutnya untuk akhwatnya, untuk perempuannya, muannas. Untuk muannasnya, di sini tadi anta, sekarang tinggal diganti dari anta menjadi anti. Nah, gitu ya. Anti. Anti berarti untuk perempuan. Sekarang antumanya sama, kita copy aja. Nih. Kemudian kalau kamu laki-laki 3 orang lebih, antum. Kalau untuk perempuannya itu antunna. 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 Sampai sini. Ini berarti yang 6 ini, yang 6 dari sini sampai ke sini, ini untuk orang kedua. Disebutnya orang kedua itu artinya mukhotob. Apa itu mukhotob? Mukhotob itu artinya yang diajak bicara, gitu ya.
Mukhatab itu artinya. Mukhatab itu artinya orang yang diajak bicara. Mic-nya boleh dimatikan dulu ya. Kalau mau bertanya silahkan langsung. Boleh dimaksud betul semua Pak? Hah? Ya? Ustaz, Iya. mukhatab itu saya pakai alif nggak Ustaz? Mukhatab. Mukhatab ya panjang. Hah? Panjang. Mukhatab gitu ya, panjang. Mukhatab panjang itu ya. Bisa tulisannya, Bu? Perlu ditulis? Bisa Ustaz. Ini berarti untuk orang kedua atau mukhatab. Berikutnya di sini untuk saya. Saya ini tidak melihat jenis kelamin ya. Jadi untuk laki-laki sama untuk perempuan sama. Nah, ini untuk laki-laki sama untuk perempuan sama, itu anak. Nah, maka kalau misalkan ada perempuan mengatakan anak, itu boleh. Atau misalkan laki-laki mengatakan anak, itu boleh. Nah, ini namanya mushtarak. Mushtarak itu artinya gabung ya, laki-laki dengan perempuan sama gitu. Sama satu lagi kami. Kami bahasa Arabnya nahnu. Ya. Nahnu. Nah, ini nahnu. Nahnu ini kami atau boleh diartikan dengan kita. Silahkan, nggak masalah ya. Kami atau kita boleh. Nah, ini ana sama nahnu ini tidak membedakan mudzakkar atau muannasnya. Jadi di sini untuk laki-laki dan untuk perempuan, gitu ya. Untuk laki-laki dan untuk perempuan. Ana nahnu untuk laki-laki dan untuk perempuan, dua-duanya. Tapi kalau yang tadi dibedakan. Ini yang atas untuk laki-laki orang ketiga, dan ini yang bawah untuk perempuan orang ketiga, sama yang ini untuk laki-laki orang kedua, dan ini untuk perempuan orang kedua. Nah gitu. Sampai sini ada yang tanyakan artinya, Bu? Cara mengartikannya bisa, ikhwah? Aman Ustaz, aman. Alhamdulillah. Aman ya, alhamdulillah. Insyaallah. Kalau antum dari pondok, anak yakin antum udah paham. Insya Allah. Mungkin hanya dasarnya aja, nggak masalah. Kalau kita sedikit-sedikit, insya Allah. Sedikit-sedikit, kemudian terus. Nah, ini sebenarnya gampang ya, soalnya itu gampang. Cara membuat misalnya fi'il amr kayak gimana. Karena sekarang misalkan ada yang tahsin, bingung bacanya itu apa. Misalkan dari ittakhadu atau attakhadu atau uttakhadu bacanya apa. Nanti kita akan tahu misalkan kenapa dibaca ihdina, sedangkan di mushaf Rasm Utsmani tidak ada kasrah misalkan ya. Dan ketika misalkan disambung, kenapa menjadi nasta'inu dina? Kenapa tidak dibaca nasta'inu ihdina? Di sini pelajarannya ya. Baik, sekarang kita masuk ke fiilnya. Kalau ini udah paham. Baik, kalau ini udah paham, nanti kalau misalnya nggak paham, ada yang nggak tahu artinya atau mau bertanya langsung ya. Langsung ya. Ya ikhwah ya. Langsung, jangan ditunggu-tunggu, langsung aja. Fi'il madi dan fi'il mudhari. Setiap semua fi'il yang awalnya itu selalu di huwa. Ingat ya. Setiap fi'il baik itu yang 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, selalu di huwa, ya. Selalu di huwa gitu. Jadi kalau misalkan disebutkan fi'ilnya asal, fi'il yang pertama, misalkan saya sebutkan fataha. Fataha itu sudah termasuk di dalamnya ada huwa. Nah, gitu. Jadi walaupun misalkan nggak disebutkan huwa fataha, tidak. Tapi cuma disebutkan fataha gitu aja. Itu di dalamnya sudah termasuk huwa. Nah, gitu ya. Jadi semua fi'il ketika disebutkan awalnya, asalnya, itu sejajar dengan huwa di sini. Baik, contohnya kita masuk ke fi'il yang sulasi dulu. Sulasi itu yang artinya yang 3 huruf. Yang 3 huruf asli, gitu ya. Yang 3 huruf asli itu ada 6. Kita bahas satu-satu sedikit-sedikit. Ya. Kita bahas satu dulu. Nah, dan ini, fi'il ini, untuk apa sih belajar fi'il? Sebenarnya kan nggak ada artinya fi'il itu. Misalkan fa'ala yaf'ulu,
kalau diartikan dengan ada artinya itu hanya satu fa'ala yaf'ulu. Tapi ketika misalkan kita katakan fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, itu enggak ada artinya. Untuk apa sih ini? Kan enggak ada artinya, enggak bermakna. Berlaku enggak? Nah, ini hanya sebagai timbangan, wazan gitu ya. Contoh. Nah, kalau contoh itu contoh. Jadi kalau misalkan ada kalimat dalam Al-Qur'an sama bentuknya dengan fiil ini, pasti sama selanjutnya. Itu. Ya. Jadi kita contohkan satu. Yang pertama itu adalah fa'ala. Fa'ala apa nih? Fa'ala di sini. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Ini kita yang pertama ya. Yang pertama dulu. Nih. Yaf'ulu. Nah, yang kita akan pelajari sekarang yaitu ke bawah yang namanya disebut dengan lugawi, ya, lugawi. Yang ke samping sini namanya istilahi, yang ke bawah disebutnya lugawi. Itu enggak penting untuk kita itu sebenarnya sebutan itu enggak penting, enggak masalah, enggak ada pengaruhnya. Nah, di sini ini udah ada fa'ala. Fa'ala ini artinya ini udah ada huwanya, gitu ya. Jadi udah ada huwanya di dalamnya. Jadi huwa fa'ala. Fa'ala kalau disebutkan fa'ala aja sudah ada huwanya. Dan ini yaf'ulu ini untuk fi'il mudhari'nya. Jadi kalau misalkan untuk mengatakan sekarang, yang dikerjakan sekarang atau yang akan dikerjakan nanti, di sini kita mengucapkannya. Tempatnya di sini. Pakainya fi'il ini. Kata kerja ini yang dipakai. Tapi kalau misalnya kita berbicara yang udah dikerjakan, yang telah lampau, di sini tempatnya fi'il madhi. Maka saya tuliskan di atasnya telah. Ya. Ini artinya ya, yang dalam kurung ini artinya. Kita satu-satu ke bawah. Yang ini dulu, yang fa'ala. Fa'ala ini untuk huwa. Jadi sudah ada huwa dalamnya. Nah, berikutnya kalau untuk huma dua orang bukan fa'ala lagi, berubah, gitu ya. Jadi bukan fa'ala lagi, jadi berubah. Apa perubahannya? Perubahannya ditambah alif. Di sini perubahannya ditambah alif. Perubahannya tambah alif ya. Fa'ala. Saya tambah alif. Nah, jadi fa'ala. Nah, gitu ya. Asalnya fa'ala pendek, kalau untuk huma fa'ala. Nah, ini namanya alif ini alif tatsniyah. Alif yang menunjukkan dua gitu. Gimana kalau jama'? Jama' untuk hum tambahannya ada waw, ada alif. Banyak sekali itu dalam Al-Qur'an. Ya. Banyak sekali dalam Al-Qur'an itu yang ujungnya itu waw, ada alif. Dan alifnya biasanya kalau di Rosem Usmani, nah ini ya, kalau di Rosem Usmani biasanya alifnya di atasnya ada bulatan sempurna. Ini yang sering ditanyakan, kenapa kok ditulis sedangkan dia tidak dibaca dalam panjang, dalam mad gitu ya. Ketika tahsin biasanya nanyanya kayak gitu. Kenapa Ustadz? Ada alifnya, sedangkan dia tidak dipanjangkan, tidak berguna, tidak manfaat gitu. Ini di sini tempatnya. Dia menunjukkan apa? Menunjukkan waw dan alif itu menunjukkan untuk hum atau antum. Gitu ya, jamak. Berarti fa'ala untuk humnya berarti fa'alu gitu. Nah, ada waw sama alif. Ingat ya, ada waw sama alif. Ada alifnya. Jadi fa'alu. Nah, alif ini, alif yang setelah waw ini yang di Rosem Usmani, bukan di Quran Indonesia ya, bukan di Rosem Indonesia, bukan. Di Rosem Usmani itu biasanya selalu ya, selalu ada bulatan sempurna di sini tempatnya satu. Itu alif. Nah, sekarang berikutnya ini untuk dia laki-laki, untuk yang goib ya, laki-laki goib atau mudzakkar goib. Nah, sekarang untuk muannasnya gimana? Muannasnya gampang. Tinggal ditambah dengan ta
sukun, taknis sukun. Tadinya fa'ala, kita ganti, kita tambah dengan ta sukun. Jadi fa'alat. Nah, gampang itu, fa'alat. Berikutnya, untuk humanya gimana? Untuk humanya, tinggal gampang, taknya dipathahkan ditambah alif. Taknya dipathahkan ditambah alif. Jadi, kita copy aja ke bawah. Jadi, nah kita taknya ini kita pathahkan. Tadinya sukun jadi fathah, kemudian tambah alif. Jadinya fa'alata, gitu ya. Untuk hi-nya fa'alata. Nah, fa'alata panjang, 2 harokat. Untuk hunna jamaknya gimana? Untuk hunna tinggal ditambah dari fa'ala di sini. Saya copy biar mudah ya nulisnya. Lamnya kita sukunkan ditambah nun fathah, fa'al. Nah, ini yang disebut dengan nun niswah itu. Ini nun yang menunjukkan muannas. Ya, niswah itu dari jamak dari nisa, gitu ya. Niswah itu artinya jamak dari nisa. Jadi fa'alna artinya mereka perempuan telah melakukan. Misalnya, kalau fa'alanya ini ada artinya yang melakukan, bekerja misalkan ya. Boleh. Ini cuma ada satu-satunya yang ini yang ada artinya. Ini untuk yang ghaib, untuk yang orang ketiga. Sampai sini ada yang tanyakan, ikhwah? Silakan. Paham? Paham ya? Paham. Nah, Ustaz Afwan, ya. yang tadi fa'alna, nunnya itu nun apa namanya Ustaz? Nun niswah. Niswatun ya, niswatun. Niswah itu jamak dari nisa, jamaknya niswah gitu ya. Niswah, apa itu nun niswah? Nun niswah itu nun yang menunjukkan perempuan itu. Muannas. Berikutnya. Nah, sekarang kalau untuk anta, antum, antum ini gampang. Ini gampang. Gimana gampangnya? Gampangnya gini caranya. Caranya gini. Kita ambil katanya dari huwa. Gini aja. Saya kasih tipsnya ya, supaya kalau ngapal ini kan, misalkan, Ustaz lama banget ngapalnya, susah banget, misalkan harusnya dihafal panjang banget, sampai ke bawah misalkan. Nggak usah dihafal, ingetin aja triknya. Triknya gini, gampang. Dari huwa sini. Dari huwa sini, ya, dari huwa sini kita ambil lamnya, huruf lamnya, ujungnya sukunkan. Ingat, kita ngambil dari huwa, lamnya atau huruf ujungnya sukunkan, kemudian digabungkan atau disambung dengan ujung-ujung huruf ini. Yang pertama dari ta semua, dari ta. Disambung dengan huruf mulai dari ta. Jadi kalau misalkan yang ini, kita ambil fa'alanya. Kita ambil fa'ala ke sini. Tadi perintahnya apa? Sukunkan huruf lamnya atau huruf akhirnya nanti ya. Ini nggak mesti huruf lam karena nanti ada fiil yang bukan huruf lam. Ini hanya contohnya saja. Kita sukunkan huruf akhir. Kita sukunkan lamnya. Sukunkan. Kenapa jadi ada nunnya? Nah, lamnya sukun. Kemudian disambung dengan huruf ta. Ingat, kita sambung dari semua ini mulai dari huruf ta. Berarti sambung ta, cuman ta doang, berarti tinggal ditambah dengan ta. Jadinya fa'al ta. Itu artinya anta. Artinya anta, kamu laki-laki. Gimana untuk yang ini? Untuk yang ini juga sama. Kita ambil yang ini supaya memudahkan ya. Kita lamnya sukunkan. Sukunkan lamnya, kemudian kita ingat tadi sambungkan dari apa? Dari huruf ta. Berarti di sini ada tuma gitu ya. Berarti kita tulis tuma. Nah, gitu. Jadi fa'al tuma. Berikutnya yang ini juga sama. Kita ambil dari huruf ta sampai mim berarti. Kita ambil lagi ini katanya dari huwa. Sampai sini kita copy, ingat.
Lamnya disukunkan. Disukunkan, kemudian fa'al tambah dari ta tum, jadi fa'altum. Nah, sudah terbaca sama komputernya. Ini sudah terbaca sama komputer semuanya ke bawah sini. Saya hapus ininya. Nih, fa'altum. Untuk yang ini gimana? Ini juga sama. Ini juga sama. Kayak ini. Tadi huruf yang pertama kita ngambil dari huwa sini fa'ala lamnya disukunkan. Yang bawah juga sama sini. Ngambil dari fa'ala lamnya disukunkan kemudian sambung dengan huruf dari ta, mulainya dari ta. Berarti fa'alti. Nah, lamnya sukun tambah ti. Yang ini fa'al tuma dari tuma gitu ya. Jadi fa'al sukun, jadi tuma disambung dari sini. Kemudian yang ini juga sama, berarti sambungnya dengan tunna. Tadi fa'al sukun ditambah dengan tunna, fa'al tunna. Gitu gampangnya. Ini mudah ya, ngapalnya jadi nggak usah dihafalin. Jadi ingat aja triknya. Ingat triknya apa? Triknya ngambil fiilnya dari huwa, huruf akhirnya disukunkan, kemudian disambung dengan kata ini dimulai dari ta, gitu aja. Tadinya fa'ala, kita sukunkan lamnya menjadi fa'al, ditambah dengan ta, fa'al ta. Jadi fa'al ditambah dengan tuma, fa'al tuma. Fa'al ditambah dengan tum, fa'al tum. Fa'al ditambah dengan ti, fa'al ti. Fa'al ditambah dengan tuma, fa'al tuma. Fa'al ditambah dengan tunna, fa'al tunna. Nah, semuanya sama. Sekarang ini bedanya, kalau yang ini fa'alta, kalau yang ini fa'alti. Fa'alta untuk anta, fa'alti untuk anti. Kalau fa'altuma gimana? Fa'altuma sama. Fa'altuma sama untuk antuma laki-laki dan antuma perempuan sama. Fa'altuma, fa'altuma. Gimana cara membedakannya? Cara membedakannya nanti di kalimatnya. Gitu ya. Cara membedakannya nanti di kalimatnya. Berikutnya untuk ana. Yang tadi anta fa'alta, anti fa'alti, ingat untuk ana fa'altu. Udah gitu aja. Untuk ana fa'altu kita copy aja dari sini ya biar mudah. Nah, kita ganti fathahnya menjadi doma. Fa'altu. Gitu. Jadi ana fa'altu, kalau ada ujungnya fa'altu kayak gitu, itu menunjukkan saya. Kalau ada fa'alti itu menunjukkan anti. Kalau ada fa'alta itu menunjukkan anta. Kayak gitu. Sekarang yang ini, nahnu. Nahnu gimana? Nahnu gampang. Nahnu yang menunjukkan nahnu yaitu kita ingat kalau dikatakan nahnu ingat aja dengan huna karena biasanya suka ketukar ya. Biasanya suka ketukar nih huna dengan nahnu. Huna kalau huna fa'alna nunnya pendek. Kalau nahnu nunnya panjang, tinggal ditambah dengan alif. Jadi fa'alna itu. Nah, kalau misalkan dalam Al-Qur'an ada na ujungnya, itu menunjukkan kami. Inna anzalna. Nah, anzalna ujungnya. Itu ada kaminya berarti. Inna a'tainaka. Naka. Nah, nunnya panjang. Itu menunjukkan kami. Gitu. Oke ya? Baik, di sini ada yang tanyakan sampai sini? Silakan. Paham ini cara merubahnya? Berarti yang pertama fa'ala fa'alu, nah gitu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Kalau yang ini gampang, fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Gitu. Artinya gimana? Artinya seandainya misalkan nanti dirubah dengan kata-kata yang lain, misalkan dari fataha. Fataha artinya membuka atau jangan patah. Kataba aja biar lebih mudah. Kataba yaktubu, nih sama dengan ini. Kalau fathah nanti yaftahu. Ini sama biar sama dengan ini kita ngambilnya kataba aja. Kataba artinya menulis. Ya, kataba artinya menulis. Kataba saya tulis di sini. Di sininya enggak apa-apa. Sebagai contoh aja ya. Kataba saya tulis di situ sebagai contoh kataba. Nah, gitu. Sebagai contoh supaya paham nanti mengartikannya ya. Supaya paham mengartikannya. Kataba artinya menulis. Kataba ini artinya menulis. Kataba ini fi'il madi berarti di sini sama. Kita pindahkan kataba ke sini.
Tip. Kataba berarti kataba pertamanya. Diartikannya begini. Karena dia fi'il madi telah, berarti artinya dia laki-laki telah menulis. Nah, begitu artinya. Dia laki-laki satu orang telah menulis. Itu kataba. Sekarang seandainya kalau misalkan untuk dua orang, tinggal ditambah kataba menjadi alif, tambahannya alif menjadi kataba panjang. Artinya gimana? Artinya dia dua orang laki-laki telah menulis. Nah, gitu. Jadi nanti nggak salah, ketahuan. Nanti kalau misalnya ada orang berbicara, baik dia dari pondok ataupun dari mana dan sudah belajar bahasa Arab, kita bisa nilai. Kita bisa nilai dari bicaranya. Dari sini nilainya. Menggunakan menggunakan teori seperti ini, sorof ini. Kalau misalkan berbicaranya, misalkan biasanya kan kalau bahasa mahad biasa, bahasa mahad Indonesia biasanya itu ada terjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Contohnya misalkan, saya menulis misal pelajaran gitu ya. Saya menulis pelajaran. Saya apa? Saya anak tulis. Menulis kataba. Ya. Pelajaran dars misalkan. Kemudian dia sambungkan ana kataba ad-darsa. Kayak gitu. Ana kataba ad-darsa. Oh, berarti kita tahu ternyata dia belum memahami kaidah sorofnya. Nah, situ. Nah, harusnya gimana? Harusnya kalau ana berarti dari kataba ini harus kita sesuaikan di sini tempatnya. Gitu ya. Gitu harusnya. Baik, sekarang kita ke bawah dulu dari kataba tadi. Untuk huwa berarti kataba. Untuk huma kataba. Untuk hum katabu. Artinya apa? Artinya mereka laki-laki telah menulis. Untuk perempuan gimana? Tambah ta menjadi katabat, gitu ya. Katabat artinya dia perempuan satu orang telah menulis. Huma katabata berarti artinya huma atau dia perempuan dua orang telah menulis. Katabana, nah itu berarti mereka perempuan telah menulis. Nah sekarang gimana kalau kamu? Kamu misalkan di sini tinggal dari kataba tadi apa? Huruf terakhirnya disukunkan, berarti ba-nya kita bikin sukun. Kemudian disambung dengan huruf dimulai dari ta. Ini ya. Berarti kataba kita sukunkan menjadi katab. Gitu ya. Katab atau boleh mau dikolok-kolokkan silakan, enggak masalah. Kemudian ditambah dengan ta ini, berarti katab ta. Nah, itu katab ta. Artinya apa? Kamu laki-laki satu orang telah menulis. Untuk antum, untuk dua orang gimana? Sama. Tinggal disukunkan huruf akhirnya tambah tuma. Menjadi katab tuma. Gitu ya. Katab tuma. Apa artinya? Artinya kalian laki-laki berdua telah menulis. Untuk antum, jamak misalkan banyakan orangnya. Gimana bikinnya? Bikinnya ingat, huruf terakhirnya sukunkan, ditambah dimulai dari ta. Berarti katab tum. Artinya apa? Artinya mereka laki-laki telah menulis. Nah gitu. Nah, berikutnya untuk anti. Untuk anti gimana? Untuk anti juga sama. Untuk anti ingat, huruf terakhirnya kita sukunkan ditambah dimulai dengan huruf ta. Tadinya kataba kita sukunkan menjadi katab. Ditambah dengan huruf dimulai dari ta. Katab ti. Nah, artinya berarti kamu perempuan telah menulis. Katab tuma, kamu berdua perempuan telah menulis. Katab tunnah. Yang ini berarti katab tunnah. Artinya kalian perempuan atau jamak telah menulis. Sekarang gimana kalau ana? Nah, tadi yang contoh soal tadi ya. Ana, misalkan saya telah menulis, berarti katab tu. Nah, ditambah tu ini. Katab tu. Nah, berarti katab tu artinya saya telah menulis. Untuk kami gimana? Katabna, kami telah menulis. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Cara mengartikannya nanti seperti itu ya.
Silakan, ada yang tanyakan, ikhwah? Paham? Ya. Kalau diam itu antara paham dan antara tidak paham. Silakan ada. Paham Ustaz. Paham ya? Paham. Paham ya? Insya Allah, Masya Allah. Kalau paham kita teruskan. Nah, sekarang yaf'ulu, ini fi'il mudhari yang sedang dilakukan atau telah dilakukan. Apa maksudnya? Maksudnya, contohnya tadi dari kataba ya. Kataba yaktubu. Yaktubu kita berarti pakainya yaktubu. Artinya kalau kataba telah menulis, kalau yaktubu sedang menulis atau akan menulis. Baik. Kita bikin dulu contohnya atau wazannya. Ini ya, ini wazan atau contoh sama aja atau timbangan. Terserah antum nyebutnya apa, sama aja. Yang penting yang aslinya itu adalah ini contoh. Jadi kalau misalkan ada kalimat sama dengan seperti ini, kita bikinnya kayak gini. Baik. Yaf'ulu ini untuk huwa. Untuk humanya gimana? Untuk humanya tambahannya alif nun kasroh. Ingat, alif nun kasroh. Baik, sekarang kita ambil ininya, copy, pindahin ke sini. Tadi tambahannya alif nun kasroh. Nah, setelah ini alif. Kalau alif, yang sesuai dengan alif itu harokatnya adalah fathah. Maka kita rubah harokat terakhirnya menjadi fathah. Jadi fathah, kita rubah yaf'ula. Ditambah, ingat tambahannya alif dan nun kasroh. Nah, gitu. Jadi yaf'ulani. Ya. Nah, yaf'ulani. Kayak gitu. Berikutnya apa? Berikutnya untuk yang ini, untuk hum, tambahannya waw sukun, nun fathah. Waw sukun, nun fathah. Jadinya gimana? Kita ngambil dari sini lagi. Kita copy, sini paste. Nah, waw, tambahannya waw. Nah, kalau waw berarti, kalau waw sukunnya berarti lamnya udah domah, cocok ya. Berarti yaf'ulu, kemudian nah. Yaf'uluna. Kayak gitu. Yaf'uluna. Oke, sekarang gimana kalau misalkan untuk hiya? Ingat ujungnya, yang fi'il, kalau fi'il madi, kalau fi'il yang telah atau lampau, itu perubahannya hanya di ujung. Di ujung sini ya. Di akhirnya maksudnya, di ujungnya itu di akhirnya, di akhir huruf. Kalau yang fi'il mudhari itu perubahannya ada dua. Ada di depan sama di ujung. Gitu ya, di depan sama di ujung. Baik. Gimana perubahannya? Ini semuanya sama, iya. Berarti untuk huwa, huma, hum semuanya iya depannya. Belakangnya yang kedua ditambah alif nun kasroh, yang ketiga waw nun fathah. Ya, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Gimana untuk hiya? Untuk hiya berubah. Tadinya dari ya menjadi ta, gitu ya, menjadi ta. Nah, sekarang kita ganti ini. Tadinya ya di sini yaf'ulu. Kalau sekarang itu ta, kita rubah ininya. Kita rubah menjadi ta. Kita rubah menjadi ta, menjadi taf'ulu. Nah, kalau taf'ulu, kalau ada taf'ulu nih atau taktubu, nanti misalkan kalau depannya huruf ta berarti untuk ya sini. Dan belakangnya tidak ada tambahan. Ingat nanti ada yang sama ya, nanti ada yang sama, tapi ingat dulu aja untuk taf'ulu ini untuk hiya salah satunya. Berikutnya taf'ulu, kemudian bawahnya sama taf'ulu, cuman tambahannya, ingat tadi tambahannya untuk dua apa? Alif dan nun kasroh. Berarti kita copy ini, depannya sama pakai ta, cuman belakangnya ditambah lamnya jadi fathah, tambah alif, nun kasroh. Jadi taf'ulu, taf'ulani, gitu ya. Taf'ulu, taf'ulani. Kemudian yang ini, kalau yang ini berubah lagi sekarang. Yang ketiga berubah lagi menjadi ya. Yang ketiga berubah lagi menjadi ya. Kita ambil dari sini. Menjadi ya. Ingat, lamnya atau huruf terakhirnya nanti
disukunkan. Kemudian ditambah dengan huruf nun niswah. Nah, ini nun niswah yang tadi. Yaf'ulna. Nah, gitu. Yaf'ulna. Sampai yaf'ulna gitu ya. Nah, berikutnya untuk anta. Untuk anta, ingat, untuk anta sama dengan hiya. Untuk anta sama dengan hiya di sininya ya. Sama dengan hiya. Mengartikannya gimana nanti? Mengartikannya apakah dia hiya atau anta sesuai dengan kalimatnya. Sekarang anta sama dengan hiya. Jadi taf'ulu. Ya. Taf'ulu untuk antuma. Untuk antuma sama dengan huma juga sama. Sini kita ambil taf'ulu, taf'ulani. Tapi untuk antum berbeda. Ingat ya. Tadi kalau hunnanya yaf'ulna dan kalau hum yaf'uluna, kalau untuk antum hampir sama dengan hum yaf'uluna, cuman awalnya ta. Nah, yang ini kita ambil awalnya ganti dengan ta. Awalnya ganti dengan huruf ta. Berarti taf'uluna gitu ya. Kalau hum yaf'uluna, kalau antum taf'uluna. Gitu. Berikutnya untuk anti. Anti gampang. Gimana gampangnya? Antum dirubah menjadi wawunya ini taf'uluna gitu. Waw dirubah menjadi ya. Wawunya kita rubah menjadi ya. Kita copy dulu. Tadi wawunya kita rubah menjadi ya. Wawunya kita rubah menjadi ya. Ini ya-nya sukun ya. Nah, sekarang lihat sini. Kalau ininya huruf ya sukun, maka lamnya itu tidak cocok untuk waw. Yang cocoknya apa? Yang cocoknya kasroh. Jadi taf'ulina, taf'uluna, taf'ulina. Itu ya. Taf'uluna, taf'ulina gitu. Untuk antuma, untuk mu'annas, untuk perempuan sama dengan antuma ini ya. Sama dengan antuma yang ini. Jadi kita copy aja antuma untuk dua orang itu banyak yang sama. Taf'ulani sama, taf'ulani yang ini untuk akhwat juga sama. Sekarang gimana untuk antunnanya? Untuk antunnanya beda dikit. Ya. Kalau yang tadi, nah ini kenapa menghalangi? Kalau yang tadi ini fa'alna, gitu ya. Kalau yang ini itu gampang, gitu. Tinggal ingat awalannya dari tak terus tak ya. Yang ya tadi cuman hunna dengan huwa humahum. Setelah itu tak gitu doang. Berarti di sini menjadi taf'ulna gitu ya. Taf'ulnya kita ngambil dari sini. Taf'ulna, lamnya kita sukunkan. Nunnya fathah. Taf'ulna. Nah, sekarang gimana untuk ana sama nahnu? Ana sama nahnu gampang. Ingat nih huruf awalnya. Ingat ana huruf awalnya hamzah. Nahnu huruf awalnya nun. Gitu ya. Berarti kita ganti sini. Dari taf'ulu tadi kita ambil aja dulu. Nah, perhatikan sini. Ini ana huruf awalnya hamzah. Huruf nahnu huruf awalnya nun. Nah, perhatikan di sini. Ini kita ganti dengan huruf awalnya. Taknya yang awal kita ganti dengan huruf awalnya. Berarti yang ini kita ganti dengan hamzah. Menjadi hamzah fathah, menjadi af'ulu. Artinya saya. Di sini sudah termasuk saya. Kalau untuk nahnunya kita ganti lagi ininya hamzahnya dengan nun di sini. Oke, saya copy dulu. Kita ganti dengan nun sininya. Nah, tadinya af'ulu menjadi kita ganti dengan nun menjadi naf'ulu. Nah, untuk ini gampang ya. Ana sama nahnu tinggal diganti dengan huruf awalannya hamzah nun, berarti af'ulu sama naf'ulu. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Kita baru fi'il madhi sama fi'il mudhari. Silakan ada yang tanyakan, ikhwah. Paham insyaallah?
Insya Allah. Paham ya? Sekarang kalau paham, kita coba. Tadi kataba sudah, sekarang yaktubu fi'il mudhari'nya. Yaktubu. Nah, ini fi'il mudhari'nya. Yaktubu. Ya, yaktubu sini ingat ya. Lihat, perhatikan sini. Harus sama ininya. Ini kataba fathah fathah fathah. Ini fathah fathah fathah. Harus sama. Ini yaf'ulu fathah sukun domah domah, fathah sukun domah domah. Oh, berarti kataba yaktubu cocok dengan fi'il ini. Maka kita pakai fi'il ini. Gitu ya. Jadi harus cocok semuanya, harokatnya. Jadi cocok dengan ini. Karena nanti ada 6 bentuk kayak gini, ada 6. Tadi kataba udah, sekarang yaktubu. Yaktubu berarti contohnya yang ini, yang yaf'ulu. Dari yaktubu untuk yaktubu, pertanyaannya berarti yaktubu. Untuk keduanya apa jadinya? Dari yaktubu menjadi apa nih? Yaf'ulu menjadi yaf'ulani. Kalau yaktubu menjadi yaktubani. Nah, ahsantum. Yaktubani. Kalau yang ini menjadi apa? Yaktubuna. Baik, sekarang yang ini untuk hiya. Taktubu. Nah, ahsantum. Baik. Yang ini untuk huma? Taktubani. Baik, ini yaf'ulna menjadi yaktubna. Ahsantum. Yang ini taf'ulu. Taktubu. Yang ini taktubani. Taf'uluna. Taktubuna. Baik. Yang ini taf'ulina. Taktubina. Baik. Yang ini taf'ulani. Taktubani. Ini taf'ulna. Taktubna. Af'ulu. Aktubu. Naf'ulu. Naktubu. Masya Allah. Ahsantum. Berarti gampang ya. Gampang. Gimana cara mengartikannya? Cara mengartikannya nanti gampang gini. Yaktubu berarti artinya dia laki-laki sedang atau akan menulis. Kayak gitu. Yaktubani. Dari sini ya. Yaktubani berarti dia laki-laki, 2 orang sedang menulis atau akan menulis. Kalau saya gimana? Berarti sini, ngambilnya dari sini. Harus sama. Berarti kalau dari tadi yaktubu menjadi aktubu. Artinya apa? Artinya saya sedang atau akan menulis. Kayak gitu. Masya Allah. Ahsantum. Gampang ya? Gampang insya Allah. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Ustaz tanya Ustaz. Silakan. Kalau misalnya ana af'ulu itu fatal nggak kesalahan Ustaz? Ana af'ulu. Betul, betul. Ana af'ulu, betul. Iya. Iya betul. Jadi maksudnya boleh pakai ana, boleh enggak gitu ya? Itu boleh. Iya, boleh silakan. Mau pakai ana ataupun tidak, yang penting jangan gini. Yang penting jangan misalkan ana yaktubu, itu yang fatal salahnya. Tapi kalau misalkan ana af'ulu, sudah ada di sininya af'ulunya sudah ada menunjukkan ana, kemudian ditambah lagi ana, boleh, tidak masalah, nggak apa-apa. Iya. Dalam Al-Qur'an banyak disebutkan ya. Contohnya misalkan inna anzalna. Inna itu sudah ada sesungguhnya kami, anzalnya kami menurunkan. Nah,